Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari SMA Negeri 1 Tongas Probolinggo, calon guru penggerak angkatan 7. Latar belakang dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini apabila mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Adapun tujuan dari aksi nyata ini, yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukurnya, yang pertama yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas bersama dengan murid. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan atau diseminasi kepada rekan guru yang ada di SMA Negeri 1 Tongas. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dengan menjelaskan tentang penting dan manfaatnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi sebagai budaya positif. Yang ketiga, guru membimbing murid menyusun keyakinan kelas. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah berupa izin pengimbasan terhadap rekan sejawat. Yang kedua, dukungan dari rekan sejawat yang turut aktif dalam pengimbasan, termasuk respon positif dengan membersamai murid dalam menyusun keyakinan kelas. Yang ketiga, dukungan murid saat penyusunan kesepakatan kelas, diantaranya keterlibatan aktif murid dengan respon yang positif. Yang keempat, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Adapun gambaran aksi nyata yang akan saya lakukan adalah sebagai wali kelas 11 IPS 2, saya mengawali melakukan aksi nyata dengan membimbing murid menyusun keyakinan kelas. Setiap murid berhak memberikan pendapatnya masing-masing dan ditulis di sticky notes, kemudian ditempel di papan tulis. Keyakinan kelas yang ditempel dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian, keyakinan kelas yang sudah disepakati ditulis dan dibuat banner dengan dibubui tanda tangan semua murid kelas 11 IPS 2. Banner kesepakatan kelas tersebut ditempel di dinding kelas dan dilaksanakan secara bersama-sama. Dilanjutkan dengan melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat, ditambah dengan dukungan dari kepala sekolah tentang budaya positif yang berupa keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 11 IPS 2. Adapun hasil aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama, murid semakin percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap sesama dan lingkungan. Yang kedua, rekan guru khususnya wali kelas tergerak untuk mendampingi muridnya membuat keyakinan kelas. Rencana pelaksanaan budaya positif di masa yang akan datang yaitu menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebagai budaya positif diharapkan dapat direalisasikan dalam kehidupan secara konsisten. Berikut adalah video penyusunan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 11 IPS 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Barusan kalian sudah membaca, sudah berdoa, ya kan? Berarti kalian sudah melakukan dua kebiasaan
baik yang biasanya dilakukan setiap hari, yaitu Yasin dan membaca belajar. Nah, kita mau merefleksi, mengevaluasi ketika semester 1. Ketika semester 1 kemarin, kira-kira di kelas ini banyak masalah atau enggak? Banyak masalah. Nah, dengan permasalahan yang ada itu, kira-kira kalian merasa nyaman atau enggak di kelas ini? Ada yang nyaman berarti? Berarti soal senang dengan kejadian seperti itu. Ada yang enggak nyaman. Di semester 2 ini, kira-kira kalian ingin lebih baik atau enggak dari semester 1? Ingin lebih baik dari semester 1. Berarti kalau pengen lebih baik harus berubah atau tidak? Harus mengalami perubahan. Dan perubahan itu harus dimulai dari diri kalian sendiri. Dan dimulai dari sekarang, kan benar, soalnya benar. Dimulai dari diri kalian sendiri dan mulai hari ini. Kira-kira kejadian yang tidak menyenangkan waktu semester 1 itu apa? Kejadian yang tidak menyenangkan di semester 1 apa? Ada yang tidak piket. Ada yang tidak piket? Apa lagi? Datang terlambat. Tidur. Nah, udah ya. Kalau kalian ingin menjadi lebih baik, berarti harus merubah kebiasaan itu yang biasanya dimarahi karena terlambat mengumpulkan tugas, atau biasanya tidur waktu pelajaran, atau apa tadi Hanggani? Terlambat datang ke sekolah. Apa tadi? Ada yang tidak piket, berarti harus menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Kira-kira bagaimana supaya kelas ini menjadi kondusif? Buat peraturan saja. Buat peraturan saja. Kalau membuat peraturan berarti harus ada konsekuensinya, ya kan? Kalau yang nggak piket ada konsekuensinya. Dan itu kalau membuat peraturan seperti itu biasanya menyiksa. Kalian tersiksa apa enggak? Nah, kalau ada peraturan berarti ada sanksinya, ada konsekuensi yang harus kalian lakukan. Nah, supaya kalian menjadi lebih baik itu berasal dari diri kalian sendiri, berarti kita harus melakukan yang tidak memaksa, tapi harus dilakukan dengan kesadaran diri, ya kan? Harus dilakukan kesadaran diri. Jadi nggak ada istilah hukuman, nggak ada. Karena apa? Karena hukuman itu kan menyiksa, membuat malu kayak gitu kan ya. Kemudian kalau kena sanksi itu juga merasa malu kayak gitu. Berarti apa yang harus dilakukan? Harus membuat keyakinan. Keyakinan itu apa? Yakin itu apa? Percaya. Jadi yakin itu percaya. Berarti kepercayaan yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, kira-kira apa yang kalian inginkan di semester ini? Kelas yang nyaman. Apalagi? Kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif. Ada lagi nggak? Tergantung orangnya. Tapi harus, karena ini lingkungan kelas, kalian harus mau bekerja sama, dan itu harus berasal dari kesadaran diri sendiri. Oleh karena itu kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Sesuatu yang dipercaya oleh kelas ini supaya kelasnya menjadi nyaman, menjadi kondusif, sehingga kalian tidak terpaksa pergi ke sekolah ini, tapi karena merasa senang, gitu ya. Nah, itu jadi supaya kelasnya menjadi dinamis, menjadi nyaman, menjadi kondusif, maka kelas ini harus membuat keyakinan kelas. Itu Bu Nur sebagai wali kelas di sini ingin kelas ini menjadi lebih baik dan kalian bisa berperilaku yang baik atau yang positif. Nah, itu harus dimulai dari diri kita, dari diri kita sendiri di dalam kelas ini, di masyarakat kecil ini. Kalau bisa kalian menularkan ke teman-teman yang lain di sekolah ini. Kalau itu sudah menjadi karakter kalian, itu akan dibawa ke kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang Bu Nur
menjaga kebersihan, misal kayak gitu. Kelas yang nyaman kan? Kalau kelasnya kotor, kalian senang apa enggak? Kayaknya kelasnya yang bagaimana? Bersih, supaya sehat kan? Karena kebersihan sebagian dari Nah, setelah ini Bu Nur akan membagikan kertas ini namanya sticky note. Jadi kalian tuliskan aja kira-kira kelas impian kalian seperti apa, kelas idaman kalian seperti apa yang membuat kalian nyaman di kelas ini. Tuh, yang membuat kalian itu tidak tersiksa, tidak terpaksa, ya. Nah, nanti kalian tuliskan aja di sini apa yang kalian inginkan supaya kalian menjadi lebih baik tanpa paksaan, tanpa siksaan. Nah, di sini kalian nggak usah menulis harus begini, enggak, karena kalau harus itu berarti kan terpaksa ya. Tapi pakai kalimat yang kondusif, misalnya yang positif, misalnya kayak gini, menjaga kebersihan kelas. Nah, diantaranya seperti itu, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini hanya contoh ya. Menurut bagikan, silakan kalian tulis, kemudian nanti kita kelompokkan sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Kalian tulis aja apa yang kalian inginkan seperti yang sudah jelaskan barusan supaya kelasnya menjadi nyaman, kalian terasa di kelas. Sudah, oke. Ya, silakan ditulis dulu. Nanti kita kelompokkan sesuai dengan keinginan kalian. Sudah dapat semua kan? Ya.
kalian tempel di papan tulis. Bergantian aja biar kondusif. Bergantian. Ya, ayo silakan. Ayo yang lain. Langsung aja. Dan tempel aja. Setelah kalian membuat keyakinan kelas, tadi kan sudah ditempel di papan dan teman-temannya tadi sudah mengelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Bu Nur ingin perwakilan dari kalian untuk membacakan keyakinan yang sudah ditulis. Ayo Arya, mewakili Arya. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya, kasih apa dulu. Perwakilan berikutnya Siva. Menjaga kebersihan gelas. Ya. Badrus. Menjaga pendidikan kelas. Ya. Menjaga kerapian seragam. Rahmat Jailani. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, itu sebagian yang dibacakan temannya itu adalah keyakinan yang dituliskan oleh kalian sendiri. Bagaimana dengan keyakinan yang sudah ditulis? Kira-kira bisa dipertanggungjawabkan? Kalau ingin berubah menjadi lebih baik berarti bisa melakukan dengan kesadaran sendiri. Nah, itu ya. Nah, supaya keyakinan kelas ini menjadi sah, harus disahkan dulu ya. Supaya menjadi sah, berarti nanti keyakinan kelas yang sudah kalian buat itu perlu ditandatangani supaya apa yang kalian tuliskan itu menjadi kesadaran dirinya kan ya. Dan kalian selalu ingat terhadap keyakinan yang sudah dituliskan. Itu aja ya. Baik, ini keyakinan kelas 11 IPS 2. Di semester 2 menjadi lebih baik dengan adanya keyakinan
Kalau namanya panjang, awalnya saja. Dan dilanjutkan aksen satu. Aksen berikutnya. Setelah dari siapa? Setelah Faris. Setelah Rifai. Sofyan. Setelah Sofyan. Risma. Ayo. Setelah Risma siapa? Anis. Ayo Anis, langsung maju Anis. Setelah Anis siapa? Baik. Setelah Anis. Setelah terus. Setelah terus langsung maju. Sambung. Santai lebih. Setelah Jasila. Der, maju der. Lanjutkan. Setelah masuk. Oh, di depan sini. Siapa? Abu Harron. Langsung David. Setelah David siapa? Ya, langsung maju. Setelah Ridwan. Setelah Hafiz siapa?
Saudara Rosi. Udah masuk, udah masuk. Tanda tangan. Enggak, belum guys. Soleh. Kita wayang yuk. Setelah kamu siapa? Nanti dulu. Kita suka wayang yuk. Setelah Nabi. Oh. Setelah lagi siapa? Rifki Abadi. Terus Roma Jailani. Selanjutnya setelah Rosi Arya. Siva. Selanjutnya Darno. Siapa yang belum? Tapi sudah. Sudah semua. Nah, tinggal Krisina. Roma Jailani. Berarti keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh 11 IPS 2 sah. Ya kan? Sah. Karena ada tanda tangannya. Foto dulu dengan keyakinan kelas yang sudah kita sahkan bersama. Ayo. Semuanya foto. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian kita sudah menyepakati dengan membubuhkan tanda tangan. Keyakinan itu dibuat supaya menjadi lebih baik tanpa dipaksa, tapi karena kesadaran dari diri masing-masing. Nah, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita dan menjadi lebih baik untuk kalian di kelas ini. Semoga semuanya bisa melaksanakan sesuai dengan keyakinan yang ditulis tadi. Baik,
pertemuan kali ini kita tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdani, kelas 11 IPS 2. Saya merasa senang dan semangat ketika membuat keyakinan kelas bersama Bu Nur Hasanah sebagai wali kelas 11 IPS 2. Saya merasa keyakinan kelas penting dibuat supaya timbul kesadaran dari diri masing-masing untuk berperilaku positif sehingga kelas menjadi aman dan nyaman dan kondusif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita itu merekomendasikan yang positif dan motivasi. Jadi mungkin nanti minta waktunya kapan enaknya, jadi kita tampil ke 6. Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pongas, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak, dan Bapak Ibu guru sekalian yang sengaja diundang untuk hadir di aula ini dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 yang berbahagia. Apa yang akan kami sampaikan ini merupakan tugas dari guru penggerak dari BPGB. Kronologinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kami CGB ada beberapa modul, kemudian kami sudah melewati modul 1 yang terdiri dari 4 bagian. Ada 1.1, kemudian 1.2, modul 1.3, kemudian yang terakhir sampai berakhir di bulan Desember kemarin adalah modul 1.4. Yang tiap-tiap bagian harus Bapak Ibu untuk tingkat waktu akan segera kami mulai. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan berdiri di depan. Mohon izin. Mohon Bapak Ibu, tidak ada konsumsi. Ini pas dan terima kasih sudah bersedia hadir tepat waktu. Mohon maaf ada saingan pribadi. Kenapa hal baru? Sepertinya karena memang yang disampaikan bersifat teoritis dan ranah psikologis. Makanya ketika ngobrol-ngobrol kami seperti ini yang sepertinya yang paling bisa ya Bu BK. Kalau dia sama Thomas ya Bu Winda sama Pak Budi. Karena semuanya berkaitan dengan ranah psikologis. Jadi sama sekali kita tidak membahas tentang bagaimana modul di kurikulum Merdeka, kemudian bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Sejauh ini kita tidak membahas hal itu. Jadi daerah kalau misalnya mungkin ada yang tanya ke guru penggerak yang sudah lulus, apakah dapat materi tentang modul kurikulum Merdeka? Ya tidak dapat. Ini Bapak Ibu, kita mulai dari hal yang paling sederhana. Saya tidak sementara tidak meminta Bapak Ibu untuk mempraktekkan apa yang ada di papan ini, dibayangkan saja. Jika Bapak Ibu kemudian sebagai yang posisinya sebagai si A
yang kemudian menulis sesuatu yang menurut Bapak Ibu sekalian penting dan sangat penting sekali sehingga orang lain jangan sampai tahu. Dari ini Bapak Ibu mungkin sudah bisa mulai mendapatkan gambaran dari 3 pertanyaan pengantin tadi, jawabannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, ada 3 pusat pendidikan yaitu mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Saya kira yang ini juga sudah tahu. Kemudian ada 5 asas dalam pendidikan, ada asas kemerdekaan, program alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Dari filosofi ini kemudian di-downgrade oleh kementerian di dalam Permendikbud tahun 2020 sebelum nomenklaturnya berubah menjadi Kemendikbudristek menjadi 6 hal. Ya, menjadi 6 hal. Yang pertama, menuntut anak berkebebasan untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar dan seterusnya. Kodrat alam dan kodrat zaman ini berkaitan dengan penggunaan gadget dan lain sebagainya, pengenalan penggunaan teknologi 4.0. Kalau sekarang di Jepang ada sudah ada 5.0. Kemudian ada budi pekerti, bermain. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita menyelenggarakan pembelajaran dengan teknik bermain, materi yang kita sampaikan itu lebih mudah terserap oleh anak, termasuk IPRA juga seperti ini. Bapak Ibu, budaya positif. Saya ini mengawali dari semua materi nanti yang akan disampaikan oleh rekan-rekan calon guru penggerak yang lain. Untuk mencapai tujuan pendidikan tadi yang termaktub dalam rencana strategis dari Kementerian Pendidikan, diperlukan adanya suasana yang kondusif melalui pengembangan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini salah satunya, Bapak Ibu. Selain ada perubahan kurikulum, kemudian ada peningkatan, ada penguatan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan P5. Salah satunya selain itu adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang salah satu contohnya adalah keyakinan kelas. Salah satu contohnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa nanti secara garis besar, secara lebih detailnya akan disampaikan oleh keyakinan kelas oleh Bu Dewi. Jadi keyakinan kelas ini kemarin kami sudah mempraktekkan ke anak dan sudah kami videokan, dan tugas itu nanti akan dokumentasinya akan kita upload ke platform Merdeka Mengajar. Setelah ini harapannya Bapak Ibu terutama wali kelas melakukan hal yang sama dan bisa diupload untuk menambah nilai SMA Negeri 1 Thomas di rapor pendidikan. Ini Bapak Ibu sebagai pengantar berkaitan dengan perubahan paradigma pendidikan sekarang yang sedang kita lewati bersama, yang salah satunya berkaitan dengan keyakinan kelas. Untuk lebih detailnya akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak yang lain. Terima kasih. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengulangi rasa hormat saya izin menyampaikan materi saya yaitu tentang disiplin positif. Tanpa mengulangi rasa hormat saya di sini menyampaikan materi disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu melakukan sesuatu dalam rangka kita mendapatkan kepatuhan.
Yang dibutuhkan dalam disiplin positif di sini yang pertama adalah kesepakatan. Kesepakatan ini bisa yang dimaksud Pak Taufik tadi, yaitu adalah kita membuat keyakinan kelas dengan anak-anak di dalam kelas sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya kita membuat kesepakatan dengan anak-anak, anak sendiri yang membuat dengan Bapak Ibu guru makul atau dengan Bapak Ibu wali kelas. Tujuannya membuat keyakinan kelas supaya anak-anak dengan sendirinya membuat peraturan, membuat keyakinan tentang dirinya sendiri di dalam kelas itu, supaya anak-anak merasa nyaman mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua, peraturan yang dijalankan dengan konsisten. Jadi peraturannya dijalankan terus-menerus. Yang ketiga, pengendalian emosi yang baik. Bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah? Alhamdulillah Bapak Ibu, di sekolah kita ini SMA Negeri Thomas, disiplin positif sudah diterapkan melalui adanya tata tertib sekolah. Praktik disiplin positif di sekolah. Yang pertama, membangun kegiatan belajar tepat tumbuh kembang anak. Maksudnya kita belajar dengan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sesuai dengan keinginan anak. Misalkan anak-anak mau belajar di luar outdoor misalkan, atau belajar di dalam kelas. Itu mungkin anak-anak dengan seperti itu anak-anak lebih bersemangat untuk melakukan atau untuk mengikuti pembelajaran bersama dengan kita. Yang kedua, memahami karakteristik dan kebutuhan anak. Jadi setiap anak itu memiliki karakteristik berbeda-beda ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kerjasama yang sinergis antara guru dan wali murid ini sudah seringkali kita lakukan yang difasilitasi oleh tim BK. Yang keempat, meningkatkan intensitas komunikasi kita dengan siswa. Jadi setiap kali siswa melakukan kesalahan, kita dikasih Bapak Ibu, sehingga mereka merasa nyaman untuk bercerita kepada kita dan menentukan solusinya sendiri. Yang kelima, membangun hubungan yang fleksibel dan dinamis dengan siswa. Jadi siswa itu suka dengan Bapak Ibu guru yang mau menerima dia, terus tidak kaku. Jadi jadi siswa itu akan mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya apabila Bapak Ibu guru menyediakan waktu untuk siswa tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti disambung dengan Bapak Ibu di yang lain. Untuk kesimpulan dari Bapak Ibu, kita dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, tujuannya adalah supaya siswa mau melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa hukuman, dan tanpa ancaman. Demikian materi disiplin positif yang saya sampaikan bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu di yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang sudah memberikan terlalu luangkan waktunya untuk mendengarkan apa yang akan kami sampaikan pada hari ini. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bagian menyampaikan materi tentang motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum saya menyampaikan materi saya membacakan penggalan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh
bahwa motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama yaitu orang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika seseorang berada pada posisi ini, dia akan memiliki pikiran apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dalam pikirannya seperti itu, apa ya, atau apa ya, seperti itu. Jadi orang yang berada seperti ini selalu merasa kecemasan dan ketakutan, takut ditegur, takut dimarahi, takut mendapatkan serat dari atasan seperti itu. Nah, motivasi ini merupakan motivasi eksternal seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah tadi. Jadi dia melakukan sesuatu karena takut sama orang lain, bukan berasal dari dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi orang yang seperti ini tidak akan merasa tenang. Nanti kalau menurut saya ya. Kemudian motivasi yang kedua, jadi motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apabila orang berada di posisi yang kedua ini, dia akan selalu memiliki pemikiran apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia itu motivasi melakukan sesuatu karena faktor eksternal juga, karena faktor dari orang lain. Saya ingin mendapatkan, saya mau melakukan ini kalau saya dipuji, apalagi kalau dipuji di depan umum ya, dipuji di depan umum dia kan akan semakin besar kepala dan merasa semakin pintar. Padahal sebenarnya kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang ada, sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian orang yang seperti ini biasanya dia mau melakukan sesuatu itu karena ada imbalan atau penghargaan. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya sangat bahaya. Kenapa? Karena dia melakukan hal itu dengan semangat, mengerahkan semua tenaganya, semua energinya, bahkan waktu, bahkan dia sudah tidak mau melirik kanan kiri, hanya ingin mendapatkan penghargaan dari atasan atau dari kepala sekolahnya. Tetapi bahayanya ketika seseorang yang memiliki motivasi yang kedua ini, dia keinginannya untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari atasan atau kepala sekolah tidak tersampaikan atau keinginannya tidak dia dapatkan, maka orang ini akan merasa sangat kecewa dan akan menjadi berkecil hati. Sehingga ketika ada kesempatan yang lain atau pada kesempatan yang lain, orang yang seperti ini dia akan tidak akan melakukan sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Jadi, ya wes lah, paling aku ya nggak oleh penghargaan, wes lah aku nggak bakal dapat imbalan. Nah, seperti itu. Ini adalah motivasi eksternal yang memang ingin mendapatkan pujian. Ya bisa jadi kalau nggak ada imbalan dia nggak akan bekerja seperti itu. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi orang yang berada pada posisi ketiga ini, dia akan menjadi dalam pikirannya itu saya akan menjadi orang yang seperti apa ya apabila saya melakukan hal ini. Karena memang itu berasal dari kesadaran dirinya, motivasi dalam dirinya sendiri. Itu. Nah, orang yang berada pada posisi yang nomor 3 ini, dia akan pandai dalam mengatur waktu. Dia akan pandai dalam membagi waktu yang dia miliki. Dia gak akan membuang-buang kesempatan yang dimilikinya dengan percuma. Karena bagi orang yang ada di posisi ketiga ini, yang penting dia bermanfaat untuk orang lain, dan itu memang murni dilakukan berasal dari hatinya. Seperti itu. Kemudian orang yang berada di posisi yang ketiga ini, dia juga orang yang cakap memerintah dirinya sendiri. Jadi bukan memerintah orang lain. Dia sudah ahli, dia merasa melakukan pekerjaannya dengan merdeka, sehingga dia bebas kan, karena tidak mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Sehingga dia bebas melakukan kewajibannya karena kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Ketika dia melakukan pekerjaannya, dia akan merasa enjoy, merasa santai.
konsekuensi dan penghargaan. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih oleh teman-teman yang Tuhan. Ya, saya sendiri yang penghargaan ya. Sekilas saja, di sini kalau hukuman itu kan bersifat tiba-tiba ya. Tiba-tiba ada yang berkuasa, tiba-tiba saja marah. Dan itu biasanya yang orang yang berkuasa dalam sini tidak dulu sebenarnya marah, yang marah itu yang korban adalah siswanya. Karena itu bisa menimbulkan trauma yang berlebihan. Kalau menurut neuroscience, anak yang sering dihukum itu malah neuronnya akan mengalami penurunan. Jadi, ketika anak itu sering dihukum, ini menurut neuroscience. Jadi ketika anak itu sering dihukum, maka anak itu akan mengalami kerontokan sehingga kalau anak itu mengalami kemunduran, makanya tidak heran kalau di sekitar kita ada anak yang dicat nakal, kemudian dia mau berubah tapi masih dimarahi lagi. Pertemuan berikutnya dimarahi lagi, pertemuan berikutnya dimarahi lagi oleh guru yang sama, maka anak itu akan frustasi dan tidak ingin berubah. Meskipun saya berusaha untuk berubah, saya tidak akan dihargai oleh guru. Saya akan merasa seperti itu. Padahal pada kenyataannya anak itu ada keinginan besar untuk berubah. Kemudian yang berhubungan dengan materi saya tadi yaitu penghargaan. Pada dasarnya penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi sama-sama membunuhnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sama-sama mengendalikan perilaku seseorang untuk menuruti apa yang kita inginkan. Jadi kalau seseorang itu, kalau penghargaan seperti ini, kalau kamu mau melakukan sesuatu yang saya inginkan, maka saya akan memberikan imbalan kepada kamu, gitu kan? Nah itu sama kan seperti orang anak yang dihukum. Ketika dihukum, anak itu akan terus sama kita. Ketika kita memberikan penghargaan, anak itu juga akan terus sama kita, tetapi tidak dengan guru yang lain. Seperti itu. Jadi pada dasarnya penghargaan dan hukuman itu nilainya sama. Saya kira itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ada di sini dan semoga dengan adanya materi yang saya sampaikan tadi kita semua berusaha berubah untuk termotivasi dengan yang ketiga, yaitu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Tongas sudah berkenan di sini membersamai kami untuk melakukan pengimbasan dari program JGP Angkatan 7. Prinsip motivasi ini timbul dalam diri kita sendiri, munculnya dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita menjalankannya dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, karena asalnya dari diri sendiri. Ketika siswa sadar bahwa ini adalah demi kebaikan dan keselamatan mereka, dan hal itu muncul dari kesadaran diri sendiri, maka motivasi intrinsik ini sifatnya akan apa Bapak Ibu? Akan permanen. Menjadi apa? Menjadi karakter mereka. Di sini sangat diperlukan dalam pembentukan 5P, profil belajar Pancasila. Kita berpindah.
Nah, Bapak Ibu, di sini ada apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kita kan selama ini sudah mengenal peraturan ya. Bahkan di sekolah kita sudah luar biasa. Ada tatip namanya, tata tertib sekolah. Dan sudah dikawal oleh beberapa Bapak Ibu juga sebagai tim tatip yang tak kenal lelah ya. Menjalankan tatip ini setiap hari, menjaga ketertiban sekolah anak-anak agar tetap kondusif dan aman di sekolah kita. Tapi di sini ada perbedaannya. Apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas? Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Perbedaan di antara keduanya yaitu keyakinan kelas sifatnya lebih abstrak dibandingkan peraturan kelas. Abstrak di sini berarti tidak konkret. Sedangkan peraturan ini sifatnya konkret. Ini perbedaannya. Kenapa konkret dan tidak konkret? Kalau peraturan kelas tertulis, disepakati bersama, dijalankan, dan ada tim tatipnya. Kalau keyakinan kelas kenapa abstrak? Karena ini keyakinan. Kita tidak bisa melihat keyakinan seseorang kecuali melalui tingkah lakunya, melalui pengimplementasiannya. Ketika kita memiliki keyakinan, ini sifatnya lebih apa Bapak Ibu? Ini sifatnya lebih permanen. Jadi kita tidak perlu berubah istilahnya kalau sudah yakin. Anak-anak sudah tahu. Kalau saya begini, saya nanti begini. Saya ingin berubah jadi lebih baik. Saya harus bagaimana seperti itu. Jadi ini akan menjadi sebuah keyakinan. Tapi ya. Ini juga alasan lainnya kenapa harus keyakinan yang kita implementasikan, bukan peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan? Ini ada di tingkatan yang selanjutnya lagi. Kenapa harus keyakinan? Kenapa dengan peraturan saja apakah tidak cukup? Kenapa harus keyakinan? Di sini ada jawabannya. Nilai-nilai yang diyakini akan membuat seseorang memiliki motivasi internal. Dengan begitu, kalau motivasi internal tadi sifatnya kesadaran diri, muncul dari dalam diri, dilakukan dengan sepenuh hati, tulus, ikhlas, suci dari dalam dirinya. Dengan begitu ia tak akan sekedar menjalankan peraturan, melainkan yakin bahwa apa yang dilakukannya adalah benar untuk keselamatan. Oleh karena itu, dalam penanaman disiplin di kelas sebaiknya dibuat keyakinan kelas. Nah, ini alasannya nih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum nih. Sesi tanya jawabnya nanti mau lagi. Kita lanjut. Nah, di sini kami sertakan langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Di sini ada kertas di papan ini ada kertas. Di sini keyakinan guru SMA Thomas. Ini nanti di akhir sesi kalau masih ada waktu kita coba praktek deh Bapak Ibu. Keyakinan guru SMA Thomas. Nanti tentang nilai-nilai kebaikan yang kita yakini, kita tuliskan nanti di sana. Jadi di sini pertama guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Jadi guru ini meminta murid untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas.
Yang kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Ini opsional sifatnya. Kita bisa menggunakan sticky note seperti ini, kita bagikan ke anak-anak, kita arahkan untuk menuliskan sesuatu yang positif. Jadi di dalam keyakinan kelas kita tidak diperbolehkan menggunakan kata harus. Tidak boleh ada penekanan, tidak boleh ada paksaan di sini. Jadi semuanya harus berasal dari hati nurani mereka tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Jadi kita ubah lagi nanti setelah ditempel, terus kita pilih dan pilah untuk kita ubah dan sepakati bersama menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, lanjut ya. Kita masuk di akhir. Ini kesimpulannya nih Bapak Ibu. Kenapa kita perlu keyakinan dalam melaksanakan suatu program, suatu kegiatan, merencanakan langkah? Kenapa kita butuh keyakinan? Karena tanpa keyakinan semuanya tidak akan terlaksana, Bapak Ibu. Jadi kita perlu keyakinan sebagai, di sini adalah dengan adanya keyakinan kita bisa bekerja dengan lebih baik karena tujuan kita jelas. Kita yakin dengan tujuan kita. Kita bisa lebih tenang dan menguasai diri menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam penyelesaian satu tugas. Kita tahu dan sadar sepenuhnya bahwa masalah itu pasti ada. Benar ini Bapak Ibu ya, dalam setiap tujuan pasti ada masalah. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan, kita sudah yakin, kita mantap, pasti bisa melaksanakan. Nah, di sini keyakinan ini membuat kita percaya bahwa kita mampu, bahwa kita bisa untuk menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin muncul dalam tujuan kita tadi. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan karena dengan keyakinan kita bisa percaya bahwa kita mampu dan tujuan kita akan segera bisa terlaksana dengan penuh ketenangan dan keyakinan, dan kita akan selamat mencapai tujuan itu dengan sukses. Oke, kita sudah tiba di akhir slide untuk keyakinan. Saya akhiri sekarang untuk materi keyakinan. Saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Karena waktu kita terbatas, Bapak Ibu ngapunten atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam destinasi kami. Kami berenam ini mengucapkan banyak terima kasih karena memang tidak ada konsumsinya. Kebetulan saya bagian 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini saya bagian 5 kebutuhan dasar manusia.
kebebasan atau freedom, yang keempat adalah kesenangan atau fun, dan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Nah, ini jadi semuanya ini kita harus tahu dulu kenapa anak-anak itu bisa melakukan, misalnya melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan norma atau basikan seperti yang kita inginkan. Berarti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia itu biasanya tidak terpenuhi. Berarti apa tugasnya? Anak-anak diberikan sebagai tanaman padi, kemudian guru adalah sebagai petani. Berarti tugasnya petani apa kira-kira? Kita bisa subur kalau lahannya tandus. Persiapkan tanah. Ya, tanahnya itu bagaimana? Masih subur apa enggak? Kemudian selain itu pupuk. Oke, berhati-hati menggunakan pupuk. Kemudian berarti cahayanya bagaimana biar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi kita harus tahu karakter masing-masing anak. Makanya dalam pembelajaran kurikulum TK itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita harus tahu kelebihan anak-anak masing-masing anak itu berbeda. Karena anak itu mempunyai keunikan tersendiri. Jadi kita harus tahu anak-anak itu bakatnya ada di mana. Jadi ada anak yang memang pintar dalam bidang akademik, tetapi ada anak-anak yang kurang pintar dalam bidang akademik. Jadi kita harus tahu mana bakat yang mereka punyai. Contohnya misalnya kalau di kelas saya itu mungkin Waris Ridho ya, Waris Ridho mungkin sering tidur, tetapi ketika kita tetapi ketika kita tahu dia ternyata kita futsal misalnya sudah bakat dan minatnya, karena anak itu adalah unik. Jadi tugas kita sebagai guru itu ibaratnya harus tahu jenis karakteristik tanaman itu satu-satu. Jadi di situ salah satu adalah anak yang mungkin merasa tidak bisa pelajaran, dia merasa diterima di lingkungannya atau kelompoknya. Ya. Atau misalnya kalau anak saya sekarang itu ada yang mungkin kemarin ada ditraktir itu apa itu pelanggaran itu kan rokok ya Pak ya. Pelanggaran rokok ternyata itu karena setiap malam anak-anak itu berkumpul mereka itu ingin merasa diterima. Meskipun itu adalah hal negatif, tetapi kita sebagai guru harus mengarahkan bagaimana yang sebagai merasa diterima ya. Halo. Kenapa? Itu sudah berarti itu baru gurunya itu. Orang yang belajar saja sebagai senior. Kemudian ketiga adalah kebebasan atau freedom. Murid diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Di sini dikatakan sebagai bebas itu bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, tetapi kebebasan itu adalah mendapat kesempatan untuk membuat pilihan, kemudian menyuarakan pendapat dengan percaya diri, dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Nah ini contohnya misalnya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
pembelajaran berbeda saja. Jadi kita mereka bisa memilih kamu membuat apa saja. Kalau misalnya olahraga gampangannya misalnya ini ya, saya menerapkan di kelas 11 IPA 4 anak yang budaya karena memang di situ aktif ya. Saya memberi tugas anak-anak silakan buat struktur sel. Tetapi juga begitu, anak-anak itu ternyata pemikirannya itu jauh, sesuai dengan di luar ekspektasi saya. Ternyata mereka itu membuat sel itu dari apa bola. Padahal saya menginginkan hanya dari kertas bagus itu saja. Ternyata anak-anak ada teknologinya juga menambahi, ada mungkin ada itu apa lampunya seperti itu. Ya, jadi diberi kebebasan dalam memilih tugasnya. Yang keempat, menurut yang biasa itu adalah kesenangan. Nah, Bapak Ibu kalau masuk ke kelas bagaimana? Apakah kita senyum? Senyum. Bapak senyum? Senyum. Jangan senyum. Kalau kesenangan buat anak menjadi senang, ya. Kesenangan ini mungkin bisa dengan pembelajaran permainan. Mungkin Bu Juli sudah sering membuat permainan ya, apalagi Bu Penny sudah sering ya. Misalnya dari kita tidak usah ya, kesenangan itu tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Misalnya kita menggunakan kertas murah ya, kertas murah kita botek-botek kemudian kita bagikan, kemudian kita permainan tersebut itu sudah menyenangkan. Jadi hal-hal yang ada pembelajaran di luar kelas. Dan yang terakhir adalah Sekarang sudah terlalu akan dirugi sarapan, Bu. Seneng rek, pas ini pas. Sarapan pas. Lo katanya laganya begitu. yang terakhir adalah penguasaan atau power. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, terampil, dan diakui hidupnya. Di sini banyak sekali kalau kita sebagai guru penggerak sebenarnya ada 5 ya Bapak Ibu yaitu guru penggerak mengaktifkan siswa, kemudian berinovasi, kemudian berkolaborasi, kemudian reflektif, dan yang terakhir adalah apa? Inovatif, mengaktifkan mandiri. Ya, itu berarti ada 5. Jadi kalau kita misalnya berinovasi, maka anak-anak itu bisa melakukan penguasaan. Mereka merasa ingin diakui keberadaannya, penguasaan dalam hal teknologi terutama. Makanya pembelajaran dengan cara mengaktifkan siswa itu menurut saya sangat penting sekali. Bapak Ibu ada yang membuat novel, ya kemudian novel yang bahasa Inggris itu sudah anak-anak merasa mempunyai penguasaan. Jadi anak-anak bisa menjadi lebih mandiri, kemudian bisa menjadi bertanggung jawab terhadap tugas yang ada di dirinya. Jadi mereka lebih siap ketika lulus nanti. Mungkin karena waktunya itu dibatasi, Bapak Ibu mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menjadi bermanfaat buat Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku kursus kan di sini. Kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 2 hal karena waktunya tinggal 10 menit waktunya untuk 2 materi ini sebenarnya adalah salah satu dari penerapan akhirnya yang bisa kita laksanakan. Sebenarnya kita sudah melaksanakan di kelas dan kemarin juga ketika praktek di 1.4 juga itu ada salah satu tugasnya adalah mencoba untuk melatih tentang kemampuan penanganan masalah siswa. Nah, cuman tadi yang sudah sampaikan mulai dari latar belakangnya
kelasnya, kemudian keyakinan kelas. Sebenarnya itu adalah salah satu modal ketika kita memberikan penanganan masalah pada siswa. Nah, cuma kita juga harus memahami ada dua hal, yaitu kalau tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada satu opsi lagi Bapak Ibu, yaitu tentang restitusi. Tadi sudah sedikit disinggung, mungkin ada beberapa yang mungkin saya akan jelaskan. Nah, yang saya akan jelaskan hari ini itu adalah sebenarnya ini sudah kita laksanakan ya, secara sadar atau tidak sadar, yaitu 5 posisi kontrol, ya. Jadi bukan selalu ya Pak ya. 5 posisi kontrol ketika kita melaksanakan ya penanganan problem. Sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Taufik, kalau saya ini sebenarnya sifatnya adalah secara psikologis, ya sebenarnya kemampuan ini sudah dimiliki salah satunya adalah dari guru BK. Ya. Cuman kita sebagai guru kan juga harus memberikan pelayanan pada siswa itu, jadi kita juga harus memahami. Sebenarnya ini sudah paham ya Bapak Ibu, cuma kita sharing saja sedikit. Jadi problem yang dihadapi oleh siswa sebenarnya itu sebenarnya sudah kita laksanakan, yaitu perlu penanganan yang tepat. Nah, salah satunya opsi yang kemarin yang kita pelajari itu adalah restitusi. Jadi akhirnya ada sedikit restitusi. Salah satu yang kita coba praktekkan. Apa yang restitusi itu? Jadi sebenarnya yang kita sudah tahu bahwa setiap permasalahan siswa itu pasti dilatar belakangi sesuatu. Dan Bapak Ibu juga ketika mendalami dari masalah siswa, penanganan dari siswa juga pasti ya sudah salah satu poinnya adalah tentang latar belakang yang dilakukan mereka. Maka bisa dijelaskan oleh Bu Isni bahwa mereka melakukan itu salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari mereka. Dari salah satu dari 5. Karena 5 ini kalau ada satu timpang, maka pasti akan muncul permasalahan. Oke. Nah, restitusi ini sebenarnya adalah sebuah pilihan Bapak Ibu. Jadi anak sederhananya ini karena waktunya tidak terlalu banyak. Restitusi itu adalah penanganan yang merupakan pilihan. Jadi anak diajak secara mandiri mencari solusi. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Melinda bahwa kita harus berupaya sekarang membuka motivasi intrinsik dari siswa. Itu intinya. Nah, apa 5 posisi kontrol itu? Ini bagus. Saya kira Bapak Ibu juga pasti akan merasakan. Yang pertama adalah pemberi hukuman, jelas ya. Kemudian ada pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi yang paling ideal sebenarnya adalah sebagai manajer. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya itu sebenarnya akan membentuk dari posisi siswa nanti di mana, gitu ya. Gelap yang tidak. Kemudian yang terakhir yang saya sebutkan tadi adalah posisi idealnya adalah manajer. Nah ini yang agak susah. Pak, apakah tidak boleh menghukum? Kalau kemarin jawaban dari fasilitator kami, kalau sesuai dengan kondisinya, tapi kita mulai berubah untuk bertahap demi tahap sampai dengan posisi pemantau. Contoh kayak gini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa berikan beberapa bagi saya. Dari kata-kata ini saja. Manajer tadi yang menghasilkan diri yang mandiri, jadi yang mereka memberikan, dia memiliki motivasi intrinsik itu berubah lebih baik. Sedangkan saya kecewa dengan kira-kira itu pasti kontrol apa? Merasa bersalah. Kemudian kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, biasanya apa? Kalau ayo kita lakukan berarti Bapak Ibu. Mendapatkan stiker berita hari ini penghargaan berarti. Kemudian kalau yang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Manajer ya. Kamu selalu yang paling terakhir di sini. Iya kan? Coba kita cek dulu. Yang pertama pembuatan masa bersalah. Ya, telah jelas ya dengan kata-katanya. Ada kata kunci yang di sana yang menunjukkan mereka kita ada pada posisi yang mana. Nah, kita di CGP diajarkan harapannya kita adalah nantinya ketika mengatasi masalah siswa itu adalah kita dalam posisi manajer. Cuma memang kita tahap demi tahap menuju situ, karena memang tidak mudah sekali dan posisi ini sebenarnya adalah saling berkaitan. Jadi kita bisa berubah dari yang teman, biasanya adalah posisi teman, pemantau sampai dengan manajer.
validasi. Jadi yang harus kita hindari itu adalah memberi rasa bersalah dan menghukum. Itu dari awal tadi. Nah, karena waktunya agak sedikit istilahnya terbatas, saya lihat dikit ini presentasi dari beliau sebenarnya yaitu tentang penerapan restitusi tadi, yaitu segitiga restitusi. Jadi sebenarnya ada 3 sisi, makanya segitiga berarti ada 3 sisi baru. Jadi ada bagian yang validasi, meyakinkan, sampai dengan nantinya terakhir adalah bagaimana mereka mendapatkan solusinya. Jadi ciri-cirinya dari restitusi seperti tadi, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi biasanya kan kalau anak itu kan saya minta maaf, tapi lama-lama dia terus lagi berbuat. Kenapa? Karena mereka tidak punya motivasi intrinsik untuk berubah dari ini. Makanya awalnya kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, sehingga dari keyakinan kelas itu berubah nantinya menjadi keyakinan sekolah. Sehingga harapan yang kemarin itu ada pemikiran bahwa sebenarnya SOP tadi kita sudah sangat bagus. Cuma mungkin ada beberapa yang dialih bahasakan menjadi keyakinan sekolah. Sehingga di antara salah satu dan yang lain itu akan sama. Saya lanjutkan diri langsung aja. Jadi tadi bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian mengharapkan anak mendapatkan solusi secara mandiri, dan juga yang penting adalah mereka bisa kembali ke lingkungan mereka, ke komunitas mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu yang sebenarnya yang penting. Ini dari sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi dan menanyakan keyakinan. Sebenarnya segitiga restitusi ini Bapak Ibu terutama yang aktif sudah sangat sering melaksanakan. Benar ini? Jadi menanyakan, menstabilkan identitas, gambarnya misalkan tidak apa-apa melakukan kesalahan. Sebenarnya semua orang pernah melakukan kesalahan, misalkan seperti itu ya. Tapi apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Nah itu sebenarnya masuk ke dalam bagian yang selanjutnya. Jadi validasi dikatakan apa kesalahanmu, apa yang melanggar, nilai keyakinan apa yang kamu melanggar gitu. Dan sebagainya. Ini ada yang terakhir itu ada contohnya yang sudah dilaksanakan oleh Bu Dewi. Dan yang terakhir adalah menaikkan keyakinan tadi ya. Nah ini yang Bapak Ibu segitiga restitusi, harapannya kita mulai untuk menerapkan yang segitiganya sebagai individu, sebagai mungkin mereka apakah ada hal yang mereka yakini ya, tentang guru ternyata semuanya keluar ketika kita membuat keyakinan. Nah harapannya itu kita Bapak Ibu CGP yang ada di sini ingin misalnya mengibaskan, jadi kita sharing ya. Harapannya mudah-mudahan semua kelas, wali kelas terutama dan semua guru itu bisa melaksanakan perubahan paradigma yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Taufik. Itu bagus. Nanti akan lebih jelasnya kalau seandainya kita sudah praktek di kelas masing-masing, jadi langsung masuk. Nanti akan Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa kelas yang kita sudah melaksanakan dari itu secara nyata. Misalkan 10B atau saya 10C, kemudian beliau yang lainnya di kelasnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kalau seandainya memang tertarik dan ingin melaksanakan, mari kita belajar bersama-sama. Secara bertahap perubahan itu mudah-mudahan bisa membantu SMA Thomas bisa lebih baik ya. Jadi istilahnya kita tidak melulu soal AT saja setiap tahun, tapi kita mudah-mudahan bisa bergerak lebih baik sehingga anak itu tidak selalu ada stigma bahwa siswa SMA Thomas itu ada nilai-nilai yang buruk. Itu aja. Itu aja Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya. Bapak Ibu, ini sesi terakhir karena yang dari KPK sudah hadir. Bapak Ibu setelah berdiri dan bersama dibagi speak note, silakan diisi tentang keyakinan kita sebagai guru SMA Negeri 1 Thomas. Kalau kemarin anak-anak menggunakan kata positif, tidak boleh menggunakan kata tidak, dan jangan sampai menggunakan kata jangan. Jadi kalau misalnya tidak boleh terlambat, maka diganti dengan kata disiplin dan lain sebagainya. Seperti itu silakan ditulis satu saja, setelah itu ditempel di kertas manila warna biru yang sudah ada di depan. Terima kasih.
Bapak Ibu, demikian rangkaian kegiatan kami hari ini. Setelah ini kita tutup bersama sebagai kita melaksanakan kegiatan. Terus untuk kegiatan kesepakatan kelas, karena kami akhir dari Pak Menteri mengajar, silakan Bapak Ibu khususnya wali kelas untuk melakukan kegiatan yang sama dan didokumentasikan untuk diupload di website untuk diupload di website sekolah di platform Merdeka Belajar. Jadi ini dari kegiatan pembelajaran ini adalah seperti itu. Terima kasih. Setelah itu bersama. Mohon maaf kalau ada kekurangan pengulangan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi. Di sini saya sebagai guru di SKM Kabupaten. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 yang dilaksanakan pada hari Jumat kemarin, di sini saya merasa terimbas untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah SKM Kabupaten. Selain itu, di sini saya ikut tergerak dan termotivasi untuk mengikuti program calon guru penggerak selanjutnya. Terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman calon guru penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.